Di video kali ini, saya mau buat bakpao isi kacang hijau. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama di dalam panci didihkan air sebanyak 1000 ml. Setelah airnya benar-benar mendidih seperti ini, lalu masukkan 250 gram kacang hijau, dan kacang hijaunya ini sebelumnya sudah saya cuci bersih dan tidak perlu direndam. Lalu masukkan ke dalam panci, kemudian tutup, lalu kita masak sekitar 5 menit menggunakan api paling besar. Setelah sekitar 5 menit dimasak menggunakan api paling besar, lalu matikan api kompornya. Kita lihat tekstur kacang hijaunya sudah mulai mengembang. Selanjutnya, kita tutup pancinya dan diamkan sekitar 30 menit, jangan dibuka-buka. Setelah 30 menit didiamkan, kita coba buka. Ini kacang hijaunya sudah mulai empuk, tapi belum empuk secara maksimal. Selanjutnya, tutup lagi pancinya. Kita masak lagi sekitar 7 menit tetap menggunakan api paling besar. Setelah 7 menit dimasak, ini kacang hijaunya sudah matang dan sudah sangat empuk. Kemudian kita angkat. Selanjutnya langsung kita haluskan menggunakan food chopper. Selain dihaluskan menggunakan food chopper, bisa dihaluskan secara manual atau ditumbuk. Setelah selesai dihaluskan seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam teflon ataupun panci. Selanjutnya masukkan 130 gram gula pasir setara dengan 9 sendok makan. Setengah sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair. Setengah sendok teh garam. 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Aduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Ini kita masak sampai airnya menyusut ataupun kalis. Nah, ini kacang hijaunya sudah matang atau sudah kalis. Kemudian kita angkat. Setelah itu, biarkan dulu sampai sebagian uapnya hilang. Setelah sebagian uapnya hilang, kemudian kita bentuk atau kita bulatkan. Di sini saya takar sebanyak 40 gram. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kacang hijau selesai dibulatkan. Setelah seluruh kacang hijau selesai dibulatkan seperti ini, kemudian sisihkan sebentar. Selanjutnya di dalam wadah siapkan 280 ml air hangat. Lalu tambahkan 60 gram gula pasir setara dengan 4 sendok makan, 2 sendok teh ragi instan setara dengan 6 gram. Lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah itu tutup dan diamkan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru setara dengan 50 sendok makan. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan seluruh bahan biang. Lanjut kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan. Uleni sampai tercampur dengan rata. Selain diuleni menggunakan tangan, bisa juga di mixer ya teman-teman. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 60 gram margarin putih setara dengan 4 sendok makan. Margarin putih bisa diganti dengan margarin kuning atau margarin bisa diganti dengan 4 sendok makan minyak goreng. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lanjut kita uleni, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Supaya margarin dan garam cepat tercampur rata dengan adonan yang lain, remas-remas adonannya. Supaya lebih cepat tercampur rata, lanjut kita uleni di atas meja. Kita uleni seperti teknik mencuci baju. Ini cukup sampai tercampur rata saja, tidak perlu sampai kalis elastis.
Setelah sekitar 10 menit diuleni, ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik. Selanjutnya bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 12 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 70 gram. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang seperti ini, tutup adonan supaya tidak kering. Lalu ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian bulatkan atau rounding. Kita bulatkan sampai benar-benar padat dan permukaannya mulus supaya nanti hasil bakpaunya mulus dan kinclong. Setelah seluruh adonan selesai di rounding seperti ini, tutup adonan menggunakan kain bersih. Lalu ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Lalu beri isian, taruh di bagian tengah. Nah, untuk bentuknya bisa juga bulat ataupun sesuai selera ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diisi dan dibentuk. Selanjutnya taruh di atas kertas bakpao. Kertas bakpao bisa diganti dengan kertas nasi ataupun daun pisang. Selanjutnya tutup adonan menggunakan kain bersih. Lalu istirahatkan adonan sekitar 15 menit, cukup 15 menit, jangan lebih. Setelah 15 menit ini sudah mulai mengembang. Selanjutnya ini siap kita kukus dan air di dalam kukusan sudah benar-benar mendidih. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kemudian tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih. Lalu kukus sekitar 12 menit menggunakan api kecil. Setelah 12 menit dikukus, ini kue bakpaonya sudah matang. Kemudian matikan api kompor. Lalu diamkan dulu sekitar 2 menit, jangan langsung dibuka tutup kukusannya supaya nanti tidak keriput. Setelah didiamkan 2 menit, kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Supaya kue bakpaonya tidak kempes ataupun keriput setelah dikeluarkan dari kukusan, pastikan saat mendiamkan adonan cukup 15 menit dan saat dikukus cukup 12 menit menggunakan api kecil ya teman-teman. Nah, ini dia bakpao kacang hijaunya sudah jadi. Bakpao kacang hijau ini buatnya sangat mudah, bahan-bahannya ekonomis, hasilnya cantik, sama sekali tidak kempes ataupun keriput, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, teksturnya super duper empuk banget, lembut, empuk dan lembutnya ini tahan sampai keesokan harinya, supaya empuk dan lembutnya awet. Setelah dingin langsung masukkan ke dalam wadah tertutup, isiannya juga mantul, gurih, enak banget, harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.